Bisa berdiri Pak Hari. Ya, tepuk tangan dong. Ini Pak Hari Subagio. Kemudian ada Pak Edi Junedi, ada Pak Rusi Putih, ini tim sukses ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini juga ada Pak Linov ini dari Fakta Integritas. Ini Pak Linov ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, undangan yang saya hormati, undangan yang memang kami undang dari 12 kecamatan, 56 kelurahan. Hari ini undangan kurang lebih ada 150, yang di dalam pun juga lagi melaksanakan program pelatihan Ibu. Perlu saya sampaikan bahwa apa itu pentahelik. Pentahelik itu artinya penta, penta itu 5, helik itu adalah kumparan. Jadi 5 aktor pelaksana inkubator. Pertama adalah pemerintah, yang kedua akademisi yang diwakili oleh APTISI, kemudian yang ketiga ada Kadin, ada Pak Gunawan ya. Ini tepuk tangan dong buat Pak Gunawan nih. Kalem aja nih Pak Gun nih. Ya, jadi Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Kemudian ada IPMI. Nah, ini yang cantik ya. Kebetulan ibunya, Ibu ya, ketuanya Bu Ayun lagi kurang itu ya, diwakilkan pada bukan ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian pun juga ada komunitas. Komunitas ini di sini banyak ya. Di sini ada Saran Kerni. Silakan. Nah, ini pengembang SDM ini ya. Jadi iklannya ini ya. Ibu, Bapak, ini adalah Saran Care ya, pengembang SDM juga. Pun juga Ojon ini beliau yang menyumbangkan ya. Kemudian pun juga banyak program, termasuk pun juga lagi menangani masalah listrik energi ya. Ya, kurang lebih dari Sabang sampai Merauke Pak. Ya. Kemudian hidroponik, mana hidroponik? Ya, hidroponik nih, komunitas hidroponik ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian lagi komunitas mana Pak Tejo? Pak Tejo lagi di dalam ya, komunitasnya nanti ya. Kemudian untuk kampung digital. Nah, ini kampung digital nih, Pak Imam, tepuk tangan buat Pak Imam. Jadi setiap kampung nanti ada digitalnya. Ya, kemudian juga ada komunitas-komunitas yang lain yang memang tidak bisa sebutkan satu persatu, pun juga di sini ada untuk komunitas jamu keraton. Ya, jamu keraton juga ada. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pentahelik ini ada 5 unsur aktor. Pertama pemerintah, kedua dunia usaha dan industri, kemudian dari akademisi, kemudian yang keempat komunitas dan media. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, nah tujuannya apa? Adanya inkubator karena memang dari 5 aktor yang saya sebutkan tadi melaksanakan kerjasama, maka saya diminta untuk menjadi direktur inkubatornya sebagai percepatan ya pelaksanaan kegiatan dari pentahelik. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah dengan inkubator pentahelik kita wujudkan 150.000 wirausaha dan tenaga kerja profesional baru di Kota Bekasi. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sambil menunggu Pak PLT Wali ya. Mudah-mudahan hadir ya Bu ya. Hadir ya. Itu saja perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lainnya. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ika, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Yang saya hormati Direktur Pentahelik Bapak Dr. Andes Yusrodi MSI, Ibu IPMI, Ibu Feni. Saya panggilannya akrab, lengkapnya lupa, tapi nanti kenalan sendiri. Kemudian Profesor Dr. Beni Tunggul, ketua, nanti mengenalkan diri juga. Ini dari perwakilan lingkungan pemerintahan ya Pak ya. Nanti Pak Wali Kotanya juga hadir. Ini Bapak Ketua Kadin, singkatannya Kamar Dagang dan Industri, Bapak Haji Muhammad Gunawan, MSI, ST, dan sebagainya. Kembali, saya dan bapak-bapak semuanya
tadi para komunitas-komunitas yang dari hidroponik, ini hidroponik, dia pakar, grupnya banyak sekali, sampai istri saya juga kenal beliau, dan yang lainnya pakar-pakar yang lain nanti akan bergabung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusrodi secara singkat. Mudah-mudahan nanti semuanya paham apa tujuannya pentahelix ini. Tujuannya adalah ingin memajukan perekonomian Kota Bekasi, karena bagaimanapun juga perekonomian Bekasi harus akan menjadi yang terdepan dibandingkan kota-kota lain. Saya selaku Ketua Aptisi termasuk yang mengawali untuk bekerja sama dengan IPMI dan Kadin. Kebetulan saya juga Wakil Ketua Kadin bidang SDM, ya saya jadi anak buahnya beliau. Kebetulan saya membentuk kerjasama antara Kadin dan IPMI awalnya. Jadi setelah saya punya grup aptisi seperti Pak Yusrodi yang dengan yang lainnya, saya membentuk ketiga-tiganya. Tujuannya agar kampus-kampus itu awalnya go to kampus, supaya setelah lulus tidak ada pengangguran, supaya mahasiswanya bisa sudah mandiri, bahkan tidak mencari kerjaan, tapi bahkan mendirikan perusahaan-perusahaan setelah bergabung dengan IPMI. Saya kemudian rapat dengan tim kecil awalnya, mengangkat Pak Yusrodi ini secara aklamasi menjadi direktur. Direktur apa tadi? Inkubator pentahelix. Tentunya dari aptisi bergerak, dan akhirnya juga saya dilibatkan dengan Kadin. Kata Pak Wali Kota, saya disuruh Pak Wali Kota untuk masuk Kadin agar aptisi mewarnai Kadin. Makanya saya tepatnya ditempatkan sebagai tenaga SDM. Saya bekerja sama dengan SDM yang ada di pelatihan-pelatihan, bahkan akhirnya sampai mengenal para pejabat yang ada di Kota Bekasi satu persatu. Mudah-mudahan nanti kita terus bergerak bersama direkturnya untuk menghubungi para komunitas-komunitas tadi, karena bagaimanapun juga dengan komunitas-komunitas termasuk IPMI dan para pengusaha-pengusaha dan Kadin, insya Allah pastinya nanti tenaga kerja tidak ada pengangguran lah. Bahkan kita wujudkan 150.000 wirausaha. Ini baru di tahun yang pertama gitu ya Pak Yusrodi. Ya, sampai mudah-mudahan nanti kalau sudah ini pengangguran di Kota Bekasi semakin kecil. Maka itu kepada komunitas-komunitas, ayo bersama-sama pentahelix maju bersama di bawah naungan PLT kita Bapak Dr. Tri Ardianto. Sebentar lagi insya Allah hadir, karena kemarin pada saat saya kirim undangan ke mereka, Prof, ini undangan saya jam yang sama, ada 3 yang mengundang, yang lain tinggalkan aja Pak, ini yang penting di pentahelix gitu. Saya jawabnya gitu, jadi suruh tinggalkan, tapi ini dia ke sana dulu. Ya, karena ini pentahelix ini merupakan rohnya Kota Bekasi untuk maju yang terdepan. Tentunya semuanya kalau sudah semangat, semuanya unsur siapapun dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi, nanti kita pasti bersatu. Barangkali saya tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan kita doakan agar Pak PLT segera hadir
karena nanti yang akan meresmikan pentahelix, dan ini embrionya sudah segini, mungkin bulan depan sudah meningkat 2 kali lipat, bulan depan naik lagi, dan seterusnya. Dari saya itu saja, lebih kurang saya juga mohon maaf atas nama pribadi, atas nama Aptisi. Kebetulan nggak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Saya atas nama pribadi, apabila banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan berkawan, berteman dengan siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan kelas-kelas. Yang penting demi cita-cita Kota Bekasi menjadi kota yang terdepan secara ekonomi. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ika Indahyati MSI. Yang saya hormati TWUP 4 Profesor Dr. Beni Tunggul. Yang saya hormati Ketua Kadin Kota Bekasi Haji Muhammad Gunawan ST SE MSI. Betul Pak? Yang saya hormati Ketua Aptisi Komisi 4A Profesor Makmur Heri Santoso. Harus panjang lengkap, kalau enggak ngambek beliau. Dan juga yang saya hormati Direktur Inkubator Pentahelix Dr. Andes Yusrodi MSI. Perkenalkan, nama saya Feni Silviana Rizal SEMM. Saya di sini mewakili Ketua IPMI Kota Bekasi Ibu Ayuni Mirlina, yang kebetulan beliau masih menjalani recovery. Dan mohon doa agar beliau bisa kembali pulih sedia kala. Amin. Untuk kegiatan hari ini, Masya Allah, kami IPMI sangat apresiasi sekali atas kegiatan yang akan terlaksana, yaitu workshop teknik AC, hemat listrik dan hemat energi, luar biasa. Jadi selamat untuk para peserta pelatihan. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, dan kami di sini sebagai 5 unsur dari Pentahelix berharap agar peserta tidak hanya berniat di sini untuk mendapatkan ilmu untuk teknik AC, tetapi jadikan kegiatan hari ini sebagai awal dari kesuksesan kita. Ya. Jadi selain ilmu hari ini yang kita dapat, tekankan bahwa ilmu ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya di sini dari sisi IPMI, memang IPMI itu perempuan, singkatan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Tapi tidak berarti di sini untuk urusan teknik AC perempuan nggak bisa ya Bu ya. Kesetaraan semua sudah bisa dilakukan oleh perempuan juga. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ilmu yang sekarang ini kita dapat pada hari ini, yang juga telah disampaikan oleh Bu Ika, bisa menjadi bekal ke depannya untuk kita buka usaha. Kita bisa menjadi tenaga profesional dengan ilmu yang ada sekarang ini. Kita bisa mengembangkan usaha ini, kita bisa membuka pelatihan juga, bisa jadi, sehingga yang diharapkan oleh kami di sini 5 unsur ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, bisa mengembangkan, bisa menambah ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi Kota Bekasi semakin keren. Itu ya Pak, Ibu ya.
Bener ya? Jadi nggak cuma sekedar hari ini mau jalanin pelatihan doang terus pulang selesai gitu ya. Ya. Nah, IPMI di sini siap untuk mewujudkan 150.000 wirausaha dan tenaga kerja profesional baru. Terima kasih. Baik. Semoga ke depan selain workshop hari ini, kami Pentahelix juga sudah memiliki konsep dan program, yang salah satunya adalah program Ghost to Campus. Dan semoga secepatnya kita bisa meluncurkan program yang pertama ya, Pak Yusrodi ya. Di sini ya Pak. Baik, baiklah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali saya ucapkan selamat dan semangat untuk menjalani pelatihan hari ini. Dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sambutannya Ibu dari Ketua IPMI. Biar tambah semangat, kalau saya bilang pagi, jawabannya pagi ya. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi. Nah, kan kelihatan tuh semangat. Tadi pas Bu Penny ngomong kayaknya lemes banget saya dengar. Seakan-akan lagi dengar lagu Melayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka Pentahelix. Di sini semua unsur dari pemerintah, pengusaha, pendidikan, juga dari media semua kumpul dan aktivi di sini. Tama-tama yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Ibu Ika, dan juga di sini yang saya hormati tim percepatan pembangunan Kota Bekasi Profesor Beni Tunggul, juga yang saya hormati pimpinan dari Aptisi Bapak Profesor Dr. Bakmur, ya monggo silakan. Juga yang saya hormati di sini Ibu Penny yang mewakili dari teman sahabat saya juga yang sedang sakit, yang mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT. Juga yang saya hormati Direktur Pentahelix di sini adalah Dr. Andes Yusrodi. Beliaulah penggagasnya acara ini hingga terjadi, juga dari Dinas Tenaga Kerja. Juga yang saya hormati para elemen-elemen masyarakat dari organisasi ataupun komunitas yang hadir di sini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kalian buat bapak-bapak sekalian. Pertama-tama saya sebagai Ketua Kadin Kota Bekasi di sini sebagai mewakili para pengusaha yang ada di Kota Bekasi, berharap dengan adanya Pentahelix ini, menggagasnya oleh Bapak Yusrodi ini, bisa mengurangi para pengangguran yang ada di Kota Bekasi, di mana kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Ibu Ika. Rencana ke depan adalah saya akan berkeliling ke perusahaan-perusahaan untuk meminta para pimpinan perusahaan yang pastinya berhubungan dengan tenaga kerja untuk membuka dan silaturahmi Pentahelix ini, untuk membuka seperti magang, dan kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan pelatihan tentang AC, dan nanti setelah ini ada lagi selain AC, mungkin tentang kelistrikan, tentang bengkel dan seterusnya, yang mana dengan adanya pengangguran yang di sini ada 150.000 orang, Pentahelix mengharapkan dengan adanya pendidikan pelatihan ini dari kecamatan-kecamatan akan menurun ke kelurahan dan pada ikut semuanya. Mungkin hari ini pendidikan ini gratis, pelatihan ini ya. Kedepannya nggak tahu dengan Pak Direktur Pentahelix bayar nggak Pak kedepannya? Gratis tetap katanya, itu tidak, mau tangan.
Berarti alhamdulillah direktur kita hebat. Dengan gratis bisa memajukan mengurangi pengangguran, betul ya? Tepuk tangan buat Pak Direktur PT Helik, Pak Yusrodi. Jadi dengan adanya Kadin di sini tugas kita berbagi-bagi. Saya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wika, keliling nanti ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi, sedangkan Profesor menyediakan tenaga mahasiswa yang kiranya yang nganggur, yang baru lulus belum kerja, kita arahkan. Juga untuk masyarakat mulai dari kecamatan ke bawah, siap-siap ikut untuk pendidikan, pelatihan-pelatihan yang kami siapkan. Jadi kita bukan teori tapi praktek. Mudah-mudahan acara ini selanjutnya akan makin maju dan sukses. Karena apa? Niat kita dengan Pak Wali Kota PLT Pak Tri Adianto, kita melaporkan kita akan membantu pemerintah Kota Bekasi supaya mengurangi pengangguran yang sangat besar 150. Tapi dengan bukan kerja di pegawai negeri, tapi dengan menyiapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya aja, seandainya ada perusahaan yang membutuhkan tenaga AC, kita akan bikin pelatihan AC yang hemat energi, yang pasti akan dibutuhkan. Yang sekarang perusahaan memakai tenaga yang boros, harus berubah, kita arahkan. Jadi harusnya sebulan bisa listrik bayar 5 juta, 10 juta. Dengan ikut pendidikan ini, tenaga ahlinya bisa melakukan. Tidak hanya ikut pelatihan, dilakukan langsung di perusahaan tersebut. Nah, dengan seperti itu perusahaan akan merasa ada untungnya. Kenapa? Listriknya untuk bulan depan akan berkurang. Karena di sini kan harus mengikuti yang setelah ikut pendidikan dijalankan, jangan hanya diam. Maka itu nanti kedepannya selain kecamatan nanti kelurahan, terus teman-teman yang masih bersemangat muda ikut pendidikan. Di sini apalagi saya salut. Di sini kan judulnya kan pelatihan AC, ada cewek-cewek juga ikut. Itu jangan-jangan insinyur kali ya, Ibu ya. Soalnya biasanya kalau judulnya ada AC, laki-laki, apalagi tukang servisnya laki. Nah kalau seandainya nanti servisnya perempuan, itu yang tuan rumah nungguin di belakang nggak pergi-pergi tuh, nongkrongin, karena yang nyervis cewek kan naik tangga. Nah yang punya rumah nungguin, wah kata kepala divisi, katanya pakai celana katanya, ya pakai lah, gue kan celana panjang gitu. Masa naik tangga pakai androk, wah nggak kelar-kelar servisnya Pak ya. Maka oleh karena itu, nanti pas pendidikan saya harapkan teman-teman semua yang dari kecamatan tolong diseriusin. Pendidikan ini nggak lama, cuma intinya kalau sudah masuk ke hati dan benar-benar menguasai, insya Allah dari rumah sendiri dilakukan. Kalau sudah sanggup, kalau nggak ngerti tanya, maka itu pas keluar bisa servis sendiri, buka servis AC. 2-3 orang bergabung cari modal bikin servis AC, itu sama juga 3 orang pengangguran bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan biasanya kan tahu sendiri, servis dari dulu taman 25.000 per AC, sekarang udah ketahuan rata-rata 100 ribuan. Nah, dan itulah tenaga kerja yang tidak akan habis. Karena apa? Selama AC itu bisa berputar motornya 3 bulan sekali pasti akan dirawat. Kalau tidak, pertama akan bau, rusak. Nah, dengan bapak-bapak semua, ibu-ibu yang ikut pendidikan pelatihan AC ini akan tahu pertama-tama apa yang akan dilakukan, seperti saringan. Itu pun sebenarnya kalau sebulan sekali saringan dibersihkan, itu akan mengurangi tingkat kerusakan dan juga memperpanjang masa berlakunya AC. Karena dulu saya belum ngerti ini juga, di rumah AC itu tiap sebulan servis kalau tukang AC mah senang aja, servis Pak siap gitu kan, padahal nggak rusak. Tambah freon, padahal boro-boro nggak ganti, karena ke atas nggak lihat. Yang penting dingin gitu. Padahal cuma saringannya dibersihin udah dingin kembali. Jadi saya harapkan pelatihan-pelatihan ini dan setelahnya silakan nanti dari teman-teman dari kecamatan, nanti di kelurahan ataupun dari para anak-anaknya, silakan kalau ada pendidikan diikuti. Mumpung direktur yang bilang gratis. Jadi yang bilang direktur ya bukan saya ya. Jadi kalau ke depan ada bayar, nah, cari direktur Pentahelik Pak Yusrodi. Demikian aja, mudah-mudahan acara ini sukses, lancar dan berkesinambungan untuk dan menguntungkan para pengikut pelatihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Gunawan STSNSI. Untuk sambutan berikutnya dari Ketua Disnaker Kota Bekasi oleh Dr. Anda Ika Indah Yarti MSI. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi udah pagi Pak, ternyata masih lemes juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kadin yang luar biasa tadi telah menyampaikan, ada lucunya, seru. Kalau saya sama Pak Kadin selalu berdekatan, pas laki-laki dan perempuan, jadinya ada penyemangat dua-duanya, saling. Semoga Pak Kadin selalu sehat ya. Juga yang saya hormati Prof. Din selaku TUP 4 tim Wali Kota untuk Percepatan yang hadir di sini di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Aptisi ya, Profesor Makmur ya, beserta jajarannya. Juga yang saya hormati, juga yang saya banggakan Direktur Inkubator Pentahelix luar biasa ini. Dan ini yang pertama kali dan mudah-mudahan terus bisa. Dan mudah-mudahan juga Pak Yusrodi selalu sehat ya Pak ya. Juga ini yang saya hormati dan yang saya sayangi, luar biasa, cantik tadi sudah menyampaikan juga Ibu dari IPMI juga yang telah menyampaikan, hadir di tengah-tengah juga bisa menyampaikan. Serta pemerhati terkait dengan Pentahelix, juga para komunitas, semua hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Juga para peserta sosialisasi Pentahelix dan nanti yang akan dilanjutkan pada pelatihan, Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita semua insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat ya Pak ya, amin. Katanya kalau cuma sehat doang, kalau nggak pakai alfiatnya, ada sehatnya tapi masih punya utang. Jadi katanya kalau udah sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya sehat, kantongnya sehat, yang penting nggak punya utang, seperti itu ya. Tapi ada aja ya Pak ya, namanya hidup. Sebelumnya menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini, insya Allah Pak RT Wali Kota Bekasi akan hadir di tengah-tengah kita. Namun bertepatan waktu yang bersamaan beliau ada 3 kegiatan dan rencana hari ini pun ada di Revo, ada penandatanganan baru insya Allah akan dilaksanakan di sini, sehingga pada saat nanti kita bersama-sama bicara sambil menunggu PLT, mudah-mudahan PLT bisa hadir di tengah-tengah kita dan dia akan menyampaikan. Namun sebelum beliau hadir, saya membacakan sambutan atau pesan dari Pak PLT Wali Kota Bekasi, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan semangat. Untuk menyemangati, tadi Pak Kadin menyampaikan, kalau saya bilang selamat pagi ya Pak, selamat pagi gitu. Kalau kata Pak Kadin, kalau saya tambahin boleh nggak? Biasa, perempuan suka ada tambahan, minta terus ya. Kalau saya bilang semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, NKRI harga mati, siap nggak? Apal nggak? Panjang, makanya catat. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, NKRI harga mati. Udah hafal luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya, sudah itu mudah-mudahan nanti semangat. Juga yang di sebelah kanan semangat ya Pak ya. Semangat, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pemulihan pertumbuhan ekonomi. Hal itu salah satu, hal ini artinya bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi, dan untuk itu salah satunya adalah terobosan penanganannya melalui inkubator Pentahelix, di mana pada kegiatan hari ini kita sama-sama melihat dengan temanya adalah dengan inkubator Pentahelix kita wujudkan 150.000 wirausaha dan tenaga kerja profesional baru.
di mana penguatan peran para pihak atau stakeholder sangat diperlukan untuk memformulasikan ide-ide inovasi dan kreasi-kreasi sehingga berpotensi menjadi produk punya nilai ekonomi. Hal ini selaras dengan adanya pergeseran sektor usaha tenaga kerja yang semula manufaktur beralih ke perdagangan dan jasa, dan untuk saat ini adalah industri kreatif. Nah, industri kreatif adalah salah satunya yang dilaksanakan oleh IPMI lainnya ya Bu ya, berkaitan dengan UKM juga semuanya. Jadi industri kreatif untuk tahun ini adalah kita bergeser kepada industri kreatif. Perlu diketahui juga bahwa di Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023, visinya adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan instan. Sampai hari ini saya yakin semua yang hadir tahu apa itu visi Kota Bekasi, ya Pak ya. Dan khususnya untuk Dinas Tenaga Kerja, kami harus mewujudkan pada misi ketiga adalah peningkatan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan inkubator pentahelix, sehingga dalam RPJMD salah satu mewujudkan program prioritasnya ada di dalam RPJM juga adalah 150.000 peluang tenaga kerja, dan ini sudah digemborkan pada kesempatan hari ini dengan tema 150.000 wirausaha, sehingga ini nyambung nantinya dengan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Tentunya ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing yang akhirnya dapat menciptakan wirausaha baru. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Direktur Pentahelix beserta jajarannya, yang untuk bisa menggemborkan bagaimana kita bisa menciptakan 150.000 peluang tenaga kerja. Untuk menumbuhkan gairah berwirausaha dan mengembangkan jiwa entrepreneur baru di masa pandemi Covid ini dengan terobosan-terobosan dan inovasi, dan salah satunya adalah penyelenggaraan inkubator Pentahelix melalui kegiatan sosialisasi Pentahelix dan pelatihan keahlian pada bidang refrigerasi yang nantinya bidang ada berwirausaha berkaitan dengan AC. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan AC panjang lebar oleh Bapak Kadin yang luar biasa. Bagaimana nih nanti kalau jadi pengusaha AC katanya ya. Jadi saya tidak membahas lagi. Selanjutnya dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan tentunya, dan pastinya juga keterampilan pengetahuan sehingga adanya kemauan yang kuat dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Sosialisasi dan pelatihan keahlian pada refrigerasi hari ini adalah upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru sehingga nantinya diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Bekasi. Salah satu program nasional, salah satu dapat bagaimana kita bisa memberantas, artinya solusi daripada pemberantasan terkait dengan pengangguran, angka pengangguran terbuka, yaitu adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga di dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia banyak macamnya, mengikuti pelatihan vokasi, pemagangan, dan lain sebagainya. Untuk hari ini juga bisa termasuk. Sehingga ini adalah upaya kita. Bagaimana terhadap pemberantasan atau solusi untuk kita mengatasi pengangguran terbuka? Apakah ini adalah menjadi kewajiban pemerintah saja? Tentunya ini bukan. Kita punya kewajiban bersama dalam penanggungannya. Di sini ada Profes Beni. Bagaimana nanti kata Profes Beni untuk bisa solusinya adalah biasanya Prof Beni itu bekerjasamanya dengan para perempuan UKM, kan UKM mah banyaknya perempuan ya, sehingga nanti itu lebih kepada bagaimana menciptakan wirausaha baru melalui UKM, dan Pak Kadin yang selalu bersama-sama juga baik kepada perusahaan maupun UKM, selalu kepada pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi, dan salah satunya di sini adalah Pak Direktur Inkubator Pentahelix yang juga memikirkan persoalan tersebut.
Bapak Ibu yang berbahagia, perubahan iklim bisnis yang semakin kompetitif karena perkembangan teknologi informasi menuntut kita untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi harus kreatif dan inovatif. Tuh, harus kreatif dan inovatif sehingga kita dituntut untuk bisa menjadi jati diri kita ke depannya supaya kita bisa mengikuti situasi sekarang, berdaya saing dan bisa memulihkan ekonomi khususnya untuk diri kita sendiri dan secara umum untuk Kota Bekasi. Dan peserta solisasi inkubator pentahelix dan pelatihan tentunya yang terakhir adalah saya berharap bahwa pertama siap menghadapi tantangan besar, harus mampu menghadapi pesaing di dunia usaha tuh. Jadi harus mampu. Jadi nanti dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan ini harus betul-betul dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kedua, mampu meningkatkan kompetensi dan keahlian melalui pelatihan. Ini yang pertama, pelatihan. Nanti ada pelatihan lain, Bapak Ibu juga mengikuti dan pelatihan lain. Sampai ketemu semua ilmunya. Harus haus dengan, kalau ada pelatihan ikutin aja Pak. Kalau ada pelatihan ikutin aja. Supaya kita semakin punya keahlian, kita semakin banyak keterampilan, dan kita semakin siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Ketiga, mampu mengembangkan dirinya menjadi tenaga kerja yang kreatif, inovatif, yang memiliki sumber daya yang berkualitas. Tentunya kembali kepada diri kita, karena memang kualitas kita memang di sini diuji. Bila kita mempunyai kualitas yang bagus, tentunya hasil produk kita pun bisa menjadi baik. Mengikuti kegiatan pelatihan dengan semangat, penuh tanggung jawab dan kesadaran tinggi serta disiplin dari awal sampai pelatihan ini selesai. Dan yang terakhir adalah tetap konsisten dalam penerapan prokes yang hari ini Bapak Ibu duduk pakai masker. Tapi tolong dong yang nggak pakai masker dipakai, apalagi kalau sambil ngobrol dipakai, apalagi dekat-dekat seperti itu. Walaupun COVID-19 ini yang namanya Omikron sudah melandai, dan kita harus tetap menjaga situasi ini supaya kita tetap sehat terus. Dan yang pastinya saya selalu berdoa kepada semuanya, pada Allah Subhanahu wa taala yang hadir di sini, untuk khusus untuk lebih umum masyarakat Kota Bekasi, supaya semuanya sehat walafiat dan dengan hati yang bahagia. Amin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan hati yang bahagia. Kelihatan nih nggak konsen, udah ngantuk ya. Biasanya kalau udah konsen langsung gitu. Nanti habis ini gimana ikutin pelatihan? Lebih nggak konsen lagi. Jadi saya harapkan lebih konsen lagi. Demikian dari saya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ika Indayarti. Untuk sambutan berikutnya dari Ketua TWUP 2 Tim Wali Kota untuk percepatan pembangunan oleh Profesor Dr. Beni Tunggul MM. Waktu dan tempat kami silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, rekan kerja saya, Ibu Ika Indrawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ketua Kadin Bapak Gunawan, mewakili FMI Ibu Penny, dan Ketua Visi Bapak Profesor Makmur, dan yang berbahagia saat ini adalah Bapak Isrodi sebagai Direktur Inkubator Pentahelix. Bapak Ibu sekalian mungkin akan bertanya-tanya ya, tadi walaupun disampaikan oleh Pak Isrodi, Ibu Pak Gunawan, dan Pak Makmur dan Ibu Ika. Pentahelix itu apa sih sebenarnya perannya di kita, khususnya di Kota Bekasi, khususnya kepada masyarakat Kota Bekasi atau pemerintah. Pentahelix ini adalah salah satu konsep yang kita lakukan di pemerintah Kota Bekasi untuk mempercepat. Pertama adalah kita menginginkan supaya percepatan pembangunan Kota Bekasi, khususnya sumber daya manusia itu, maksudnya di mana kita tahu bahwa sekarang ini dengan pandemik banyak perusahaan-perusahaan mengalami suatu kolaps ya. Maka kita buat satu formula di mana kita akan menciptakan suatu wirausaha baru dengan cara pertama adalah menjadikan mereka memiliki kompetensi, sertifikasi,
yang mana nanti Bapak Ibu sekalian dilatih nanti oleh Pentahelix, dan kemudian nanti akan diberikan salah satu materi ataupun suatu pemantapan untuk menjadi wirausaha. Kenapa kita butuh wirausaha? Karena kita melihat kemandirian yang kita harapkan nanti ini bisa menciptakan peluang-peluang baru dalam dunia usaha. Yang kedua adalah mengurangi tenaga kerja yang saat ini banyak mengalami masalah, itu masalah pengangguran. Seperti dikatakan, nah kami berharap nanti dengan adanya Pentahelix ini di 12 kecamatan, 56 kelurahan terjadi pengurangan yang terutama dalam proses pengangguran. Nah, pertanyaannya, apakah kami juga akan dimagangkan, apakah kami akan disalurkan ke industri? Nah, nanti kita ada ke depan akan ada MOU dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga beberapa juga komunitas-komunitas seperti ada IPEMI, kita akan salurkan juga kepada mereka yang berusaha supaya mereka dibina. Kita akan melakukan permagangan juga di sana, dan kami akan kerjasama dengan CFS juga, supaya teman-teman yang untuk siap mau kerja, siap untuk masuk dalam dunia kerja. Itu salah satu output yang kita harapkan. Tetapi yang utama kita harapkan nanti dengan ada Pentahelix ini, satu hal yang kami harapkan adalah adanya suatu solusi terhadap permasalahan sosial di Kota Bekasi. Pertama masalah tenaga kerja, kemudian adanya sekarang kesenjangan ekonomi. Nah, kita berharap nanti kami juga akan membangun UMKM di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan, sehingga nanti jumlah para wirausaha baru yang melalui UMKM ini bisa memberi satu ketahanan pangan di tengah keluarga di masa-masa pandemi ini. Nah, kami berharap nanti ini menjadi salah satu cara kita, dan semoga nanti Pentahelix ini menjadi pahlawan ya. Kenapa saya katakan pahlawan? Menjadi salah satu yang menjadi pejuang nanti dalam permasalahan khususnya adanya kesenjangan antara dunia usaha, dunia pendidikan, pemerintah, dan juga dalam kehidupan khususnya UMKM yang saat ini terus meningkat di Kota Bekasi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan sukses kepada Pak Isrodi yang telah menjadi Direktur Inkubator Pentahelix, dan semoga nanti program ini terus berlangsung dan bisa memberikan solusi kepada Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kampus. Ya, mari. Ada sambutan. Beliau sudah masuk ke Pentahelix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak PLT Wali Kota. Kami sudah menunggu Bapak Pak dari pagi Pak. Sebetulnya teman-teman kami masih ada Pak di luar Pak. Ya, saya laporkan Pak bahwa inkubator Pentahelix ini bermula dari petunjuk Bapak pada saat Zoom meeting bahwa Pentahelix itu adalah unsur aktor, ya, lima unsur aktor. Pertama adalah pemerintah, kemudian akademisi, kemudian dunia usaha dan industri, komunitas, dan media. Bapak memberikan petunjuk kepada kami, silahkan laksanakan 2 ataupun juga 3 program. Kan begitu ya Pak ya? Nah, berkenaan dengan itu kami melaksanakan kegiatan yang memang sudah kami rencanakan tanggal 31, bahwa kami memang sedang melakukan program pelatihan, yaitu pelatihan AC hemat energi dan ramah lingkungan Pak. Tepuk tangan dong. Karena program Pentahelix ini melibatkan semua unsur, dan mohon berkenan Bapak bisa membuka acara ini, karena insya Allah kita akan lanjutkan dengan program-program berikutnya. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Susrodi Cipto Hadi Pranoto MSI selaku Direktur Inkubator Pentahelix. Baik, marilah kita dengarkan sama-sama arahan dan sambutan yang sekaligus akan membuka kegiatan
inkubator Pentaholik tahun 2022 ini kepada Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Triadianto Cahyono, SMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusrodi, ya, selaku Direktur Inkubator Pentahelix. Kemudian ada Pak Insinyur Makmur, Ketua Advisi Komisariat, ya, wilayah 4, ya. Kemudian dari Ketua IPMI tadi saya lihat, ya, diwakili, ya, IPMI, ya. Kemudian juga Pak Gunawan selaku Ketua Kadin Kota Bekasi. Ada Bu Ika, Kadisnaker, ada dari Bapeda, Pak Diki, ada dari Perekonomian, ya, Pak Eka, dan tentunya juga Pak Beni selaku tim percepatan pemerintah Kota Bekasi. Dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu sekalian, peserta dan juga tim ahli, ya, Pak Tri, namanya sama Pak Tri. Wah, tepuk tangan. Dan kita sama-sama NKRI karena senang banget kita pakai namanya Lambang Indonesia. Jadi kalau lambangnya setiap hari Rabu, ya, pemerintah kota itu pakainya bajunya kaos putih minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua dan keempat pakai abu-abu. Tapi pakai lambangnya merah putih dan juga ada nama dan juga ada identitas kota juga sebagai kota patriot, jadi kota patri, ya, patriot, ya. Jos lah pokoknya, ya. Gimana hari ini? Udah ada yang makan siang? Belum? Iya dong. Hah? Oh, sudah dipesan. Jadi dengerin pidato dulu dalam kondisi yang lapar biasanya lebih konsentrasi. Ya, karena dalam kondisi siang gini kita udah capek semua, ya. Dan tentunya pertama puji syukur, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya karena iradatnya, ya, karena atas petunjuknya dan kehendaknya, jadi saya baru siang sampai sini, ya. Padahal kalau dari rumah itu, dari kantor udah jam 7 udah di kantor saya, ya, tapi ya itu tadi ada yang mulai ada tadi itu tahlib Ramadan, ya, karena kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian ada lomba komedi, stand up komedi, ya, komedi tingkat SMA itu sudah masuk grand final. Kemudian ada setelah itu kegiatan Primaya, ya, ada pemberian BPJS Tenaga Kerja CSR yang diberikan oleh Rumah Sakit Primaya sebanyak 1.000 orang. Jadi kecelakaannya diberikan asuransi kecelakaan kerja, ya, jadi kerja dan kematian. Ya, mudah-mudahan nggak diambil, walaupun dapetnya banyak. Iya kan? Karena kalau mau ngambil asuransi itu harus meninggal dulu, baru bisa diambil. Nah, kemudian setelah itu ada peresmian krematorium, ya, bantuan dari Sumarekon. Terakhir adalah ada satu kebanggaan buat kita, ya, warga masyarakat mendapatkan hibah dari Revo, yaitu jembatan, ya, penyeberangan, termasuk di dalamnya adalah stasiun LRT. Karena kita berharap tanggal 17 Agustus nanti kereta LRT yang menuju ke arah Jakarta sampai ke Duku Atas itu sudah bisa beroperasional. Jadi artinya potensi Kota Bekasi akan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi orang yang akan datang lebih banyak lagi. Orang yang butuh servis AC lebih banyak lagi. Iya. Bayangkan coba, ya. Satu apartemen, ya, itu kan rata-rata 500 kamar. Ya kan? Kalau sekarang udah ada berapa tower tuh yang sekarang mulai munculan. Ya. 500 pengtiro, ya kan? Belum lagi satu apartemen dia nggak cukup satu, ya, rata-rata 2. Ya. Kalau dia kamarnya lebih gede lagi 3, ya, bisa 4. Jadi ini menjadi satu potensi yang menurut saya adalah dunia kerjanya udah ada, ya, potensinya udah luar biasa. Karena apa? Perjalanan waktu yang namanya terkait dengan global warming ini, ya, orang semakin panas, ya.
Cuma yang di sini kenapa nggak pakai AC ya? Jadi nggak ada yang diservis di sini. Oh, setiap ruangan ya, karena ini mungkin ini kan ini apa namanya selasar ya, hanya dirubah konsepnya untuk tempat pertemuannya. Jadi artinya bahwa memang dengan global warming ini kebutuhan akan suhu udara yang dingin dan sejuk tidak menjadi satu keniscayaan. Ya. Di rumah-rumah sekarang udah hampir ya rata-rata. Rumah ibadah juga seperti itu. Ya, supaya doanya khusyuk, ya, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala kan harus nyaman. Nah, salah satu nyaman adalah pakai AC. Saking nyamannya lebih banyak tidurnya daripada doanya. Nah, saya cukup apresiasi ya kepada Aptisi yang kemudian menginisiasi ini dan juga para pengusaha yang tergabung di Kadin, yang di PEMI. Ya, jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan nanti adalah tidak hanya berhenti sampai di sini. Bukan hanya sekedar melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi, dan kemudian ditentir oleh tenaga ahlinya yang memiliki kompetensi, ya, sehingga mendapatkan nilai tambah, value ya, terkait dengan keahlian. Ya, termasuk di dalamnya adalah pemagangan. Nah, konsep ini yang terus akan berlanjut. Ya, bagaimana konsep yang terkait dengan pentahelix ini dia juga melibatkan tadi pengusaha menyiapkan tadi itu bantuan keuangannya, dananya, ya. Jadi supaya tetap bisa teman-teman ini bisa melakukan kegiatan ditopang oleh anggaran. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana nanti menempatkan terkait dengan pemagangannya, ya, supaya kita bukan hanya belajar secara teori, tetapi kemudian juga terkait dengan implementasi dan kemudian aplikatif. Harapannya tidak hanya berhenti di situ, tapi kalau kita sudah ahli, ya, sudah sudah menguasai, harapannya menjadi pengusaha, ya, menjadi entrepreneurnya harus muncul. Ya, kita tidak perlu harus berbangga hati kalau kita kemudian hanya sekedar ahli. Ya, tetapi kemudian mampu, yaitu tadi, di samping menumbuhkan yang baru-baru, makanya disebut inkubator, dia hanya sebagai pemicu, ya, sehingga akan muncul itu tadi gelombang yang lebih besar lagi, ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang kemudian bisa berkecimpung di dalamnya. Gak perlu takut untuk bersaing, ya, karena saingan kita bukan yang ada di dalam sini, saingan kita adalah yang ada di luar sana. Ya. Dan kita cukup berbangga dan cukup bersyukur karena Bapak Ibu sekalian lah yang kemudian yang terpilih. Ya. 10% warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini mengalami pengangguran. Dan ini memang lebih tinggi sedikit ya terkait sebelum Covid. Ya. Wajar kalau di kota-kota besar ya potensi Covid kemudian meluluhlantakan perekonomian sehingga muncul yang namanya pengangguran baru. Tetapi sekarang ekonomi sudah mulai naik, ya, di mana tingkat pertumbuhan kita sendiri sudah mulai mengarah ke arah yang normal. Ya, walaupun sekarang masih di antara 3-4%, ya, tapi udah kelihatannya. Nah, yang paling penting adalah meningkatkan daya beli. Nah, daya beli dilakukan adalah itu tadi, bagaimana kita menciptakan ya kegiatan-kegiatan, ya, kemudian kita mampu menarik orang untuk hadir ke Kota Bekasi. Ya, sehingga itu tadi ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadi role model yang pada akhirnya orang nanti akan belajar dari kita. Nah, jadi oleh karena itu ekonominya akan sirkuler, akan bergerak. Nah, pentahelix yang kedua adalah dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan yang kemudian memfasilitasi. Hari ini saya mengucapkan terima kasih ya karena kampus STIMIK ya, STIMIK Pranata Indonesia menyiapkan tempat, menyiapkan tutor, ya, menempatkan fasilitasnya untuk kita semua menjawab tantangan ke depan. Ya, yang paling penting adalah pekerjaan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kolab. Yang namanya kolab itu harus bersama-sama, gotong royong. Ya, cuma bahasanya aja yang diganti. Bangsa kita tuh dari dulu udah tahu, ya enggak? Menyelesaikan itu namanya gotong royong, ya kolaborasi itu. Jadi harus dibicarakan secara bersama-sama. Ya. Karena nggak bisa. Nah, kampus sendiri punya kepentingan. Supaya apa? Supaya memiliki dia mengemban tugas pengabdian kepada pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada kotanya, pengabdian kepada warganya. Ya, sehingga ini adalah bagian itu tadi, ya, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah juga merupakan tugas dan
dan tanggung jawab dari dunia kampus. Jadi saya sangat mengapresiasi ya kegiatan hal ini, dan ini merupakan kegiatan yang pertama. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan tahapan-tahapan berikutnya. Yang paling penting kalau menurut saya adalah apa yang sudah kalian dapatkan hari ini ya, itu harus menjadi satu kelompok ya, saling mendukung, ya saling mengingatkan, ya saling memberi support. Biasanya kalau habis dapat pendidikan gini, ngecasnya itu kayak Energizer, langsung kecepatannya 100 km per jam. Tapi begitu sampai di rumah mager lagi, malas gerak. Nah, ya, malas kemudian untuk mengembangkan diri ya, sehingga pada akhirnya apa yang sudah mendapatkan pelatihan hari ini tidak berimbas kepada apa-apa. Ya, sayang ya, kesempatan sudah membuang waktu dan sebagainya, dan ini dijadikan bentuk seperti jaringan ya, pertemanan, sehingga nanti yang sudah berhasil bisa menarik yang belum berhasil. Ya, yang ke senior membantu yang junior, dan itu terus akan bisa terus kita kembangkan. Yang pada akhirnya ini akan menjadi satu komunitas. Kalau komunitas ini berhasil menjadi satu kebanggaan. Ya, kemudian ini menjadi satu model yang bisa kita teruskan. Karena ini kita masih mencari bentuk. Bentuk seperti apa sih yang kemudian bisa bisa memberikan jawaban ya terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari dunia yang dari dunia masyarakat ya, dunia kerja terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Makanya banyak bergabung komunitas yang lain, apakah komunitas hidroponik, komunitas pertanian, komunitas sampah ya, dan itu semua itu tadi kita ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pasar yang ada, sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan bisa terserap oleh pasar yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan selamat buat saudara-saudara. Semoga pembelajaran, pertemanan, persahabatan yang kita lakukan hari ini akan memberikan nilai-nilai ibadah ya, agar memberikan nilai tambah demi kemajuan diri kita pribadi, keluarga, kota, bangsa dan negara yang kita cintai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus berkata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Tahelix dengan inkubator mewujudkan 150 wirausaha dan tenaga kerja profesional baru secara resmi dibuka. Terima kasih Bapak Wali. Silakan Pak, monggo Pak, mendampingi Pak. Yang dari Lampung, Pak. Udah punya loh. Ya. Lu udah punya itu, udah punya usahanya. Ini mereka pelaku ini, Pak. Pelaku usaha jasa AC, Pak. Gitu. Ya, jadi ini ngajarin ke orang yang mau iya. belajar gitu. Jadi di sini ditingkatkan Maksudnya seperti itu, Pak. Iya. DOT kan? Nah, nanti Pak kan sebetulnya kewajiban Permen LHK nomor 73 2019 itu harus kompetensi BNSP, Pak. Nah, ini dibekali dulu, nanti sertifikasi BNSP. Nah, biasanya BNSP itu agak mahal, Pak. Gitu, Pak. Itu mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tujuannya ke sana gitu, Pak. Ya. Ya. Ini mungkin Pak, teman-teman dari pengurus pengen foto di belakang ini, Pak. Silakan pengurus.